Seri ke-4 Pendekar 4 Alis. Rumah Judi Pancing Perak. Audiobook, novel silat. Cerita, Hulung. Bab 7. Liok Xiaohong sudah berangkat, dia berangkat seperti mau berjalan-jalan mencari angin. Leher baju saja tidak dikancingkan dengan baik. Akan tetapi mengapa dia meninggalkan semua gimbio itu? Apakah lantaran dia tidak yakin benar akan dapat kembali dengan hidup? Sesungguhnya betapa menakutkan orang macam Im Tongcu itu. Ting Hiangih memandangi gimbio yang terletak di atas meja. Mendadak ia menghela napas dan bergumam, "Ah, jika kau tidak pulang, meski aku takkan menjadi janda, tapi ada orang yang akan menjadi duda." Halaman Kiat Siang Kehchan meliputi 4 kompleks, rombongan Im Tongcu agaknya tinggal di deretan halaman keempat, seluruh kompleks diborongnya. Baru saja Xiaohong seperti mendengar di sana ada suara gurau orang perempuan dan suara orang bernyanyi, tapi sekarang tidak terdengar lagi. Ia mengitar ke sana lewat pintu samping belakang, tiada seorang pun dilihatnya, agaknya hotel ini memang kurang laris. Meski di dalam rumah masih ada cahaya lampu, tapi tidak terdengar suara apapun. Apakah semua penghuninya tidak berada di tempat? Sekali melompat Xiaohong naik ke atas pagar tembok yang pendek itu, cahaya lampu menerangi jendela, tapi tetap tiada nampak bayangan orang. Di situ rasanya masih ada sisa bau harum bedak orang perempuan dan bau sedap arak dan santapan, hanya sejenak sebelum ini di sini baru saja ada pesta. Ada sementara orang bila melakukan sesuatu tidak pernah ketinggalan arak dan perempuan. Akan tetapi sekarang di mana mereka? Angin meniup, mendadak Xiaohong berkerut kening. Di tengah tiupan angin itu selain membawa bau harum bedak dan arak serta daging, rasanya juga ada semacam bau yang sangat khas. Semacam bau yang biasanya cuma dapat tercium di rumah jagal. Dia sengaja menerbitkan sedikit suara, tapi di dalam rumah tetap tidak ada sesuatu reaksi selagi dia merasa sangsi apakah harus menerjang ke dalam atau tidak. Mendadak didengarnya suara jeritan ngeri. Suaranya melengking tajam, kedengarannya hampir tidak menyerupai suara manusia. Jika dikatakan suara ini suara manusia, maka orang ini pasti makhluk aneh yang cacat. Seketika Xiaohong teringat kepada manusia yang kurang separuh itu. Apakah mungkin Sui Han Semyu lebih cepat satu langkah lagi daripada dia? Ia melayang lewat wuungan rumah, didengarnya suara itu berkumandang dari belakang. Cahaya lampu dalam rumah bagian belakang terlebih redup daripada yang di depan, 2 sayap daun jendela dan daun pintu tampak cuma setengah dirapatkan. Bau anyir darah tambah keras. Cepat Xiaohong melompat turun di depan pintu, perlahan ia mendorong pintu dengan 2 jari. Segera di dalam ada suara orang mendengus, "HM, ternyata benar kau datang. Memang sudah kuduga begitu peti diantar ke sana tentu pula kau akan datang kemari. Silakan masuk, lekas." Tapi Xiaohong tidak masuk ke situ. Bukannya tidak berani masuk melainkan tidak tega masuk. Sebab keadaan di dalam rumah jauh lebih mengerikan daripada di tempat pemotongan hewan, jauh lebih memualkan. Tertampak 3 anak gadis yang belum lagi akil balik tergantung miring telanjang bulat seperti domba yang baru dipotong di tepi tempat tidur. Tubuhnya yang polos kelihatan mengucurkan darah dan menetes ke lantai melalui kedua kakinya yang halus. Seorang yang kurang separuh menongkrong di ujung tempat tidur serupa iblis jahat dengan belati terhunus, ujung belati juga masih meneteskan darah. "Masuk," teriaknya, suaranya tajam serupa burung hantu, "Kusuruh kau masuk, maka harus lekas kau masuk, kalau tidak, biarlah ku sembelih dulu ketiga budak busuk ini hingga menjadi 8 potong." Sekuatnya Xiaohong mengertak gigi untuk menahan rasa mualnya, tumpah biasanya bisa membikin orang lemas. Im Tongcu, si manusia kurang separuh, terlihat menyeringai dan berkata pula, "Meski ketiga perempuan busuk ini tidak ada sangkut paut apapun denganmu, namun sayang, kau terkenal seorang penyayang wanita, tentunya tidak lega kau saksikan mereka mati di depan hidungmu." Makhluk aneh yang jahat ini benar-benar dapat memegang titik kelemahan Liok Xiaohong. Hati Xiaohong menjadi tertekan. Dia memang benar tidak sampai hati, ternyata hati Xiaohong tidak sekeras sebagaimana dugaannya sendiri, biarpun jelas diketahuinya cepat atau lambat ketiga anak perempuan itu tetap sukar terhindar dari kematian, tapi dia tetap tidak tega menyaksikan mereka mati di depannya. Terpaksa ia melangkah masuk ke situ. Im Tongcu terbahak, "Haha, mestinya kami tak ingin membunuhmu, tapi seharusnya tidak boleh kau." Suara tertawanya mendadak berhenti, 3 titik sinar tajam menerobos masuk membobol jendela,
Sekali titik terang berkelebat, tahu-tahu ketiga titik perak itu menancap di tenggorokan ketiga anak perempuan telanjang tadi. Intong Chu meraung murka terus menubruk ke sana, bukan menubruk ke arah Liok Xiao Hong, tapi hendak mengejar orang yang menyambitkan senjata rahasia di luar jendela itu. Akan tetapi Liok Xiao Hong tidak tinggal diam ketiga anak perempuan itu sudah mati, ia tidak mempunyai resiko lagi, tidak dibiarkannya Intong Chu angkat kaki begitu saja. Intong Chu mengapung di udara, kaitan besi tangan kiri menggantol pada belandar, tubuhnya lantas berputar seperti gasingan, sebelah kakinya yang palsu menerbitkan suara menderu keras, nyata kaki palsu itu pun terbuat dari besi. Sekali dia mengeluarkan gerakan yang aneh ini, siapapun sukar mendekatinya. Liok Xiao Hong juga tidak dapat mendekat, terpaksa ia menyaksikan orang berputar tiada hentinya. Sekonyong-konyong kaitannya mengendur dan tubuh Intong Chu terus terlempar keluar jendela secepat panah. Nyata dia tidak menginginkan keunggulan, yang diharapkan hanya meloloskan diri. Rupanya dia cukup tahu diri bahwa dia pasti bukan tandingan Liok Xiao Hong. Cuma sayang, Din tetap agak menilai rendah Liok Xiao Hong. Baru saja dia hendak meluncur keluar, tangan Liok Xiao Hong mendadak terangkat, kedua jarinya menutup perlahan. Segera terdengar suara, terang. Intong Chu terbanting di luar jendela, kaki besi membentur lantai dan memercikkan lelatu api. Xiao Hong tidak ingin membunuhnya, hanya dengan gerak cepat ia menutup hiatu lawan. Selagi dia hendak menyusul keluar untuk mengusut asal-usulnya dan maksud tujuan kedatangannya. Mendadak cahaya tajam berkelebat pula di halaman luar, tenggorokan Intong Chu juga tertancap oleh sesuatu senjata rahasia. "Siapa itu?" bentak Xiao Hong. Malam sangat kelam, bintang bulan suram, mana ada bayangan orang yang kelihatan, karena tidak terlihat apa-apa, dengan sendirinya tidak dapat mengejar. "Ai, untung mereka datang bertujuh, masih sisa 6 yang hidup," gumam Xiao Hong dengan gegetun. Belum lenyap suaranya, tiba-tiba ada orang menjengek di belakangnya. Tapi sayang, sekarang setengah orang hidup saja tidak tersisa lagi." Yang bicara cuma satu orang, tapi bayangan yang tercetak di tanah ada 3 orang, tersorot oleh cahaya lampu dari balik jendela sehingga tertarik memanjang. Sui Han Semyu. 3 sekawan orang tua dari Kunlun San. Perlahan Xiao Hong membalik tubuh, katanya kemudian, apakah ke-6 orang lainnya bukan orang hidup lagi? Salah seorang kakek itu mendengus, jika mereka masih hidup, tadi tentu takkan mudah bagimu untuk keluar dari rumah ini. Rupanya ke-6 orang yang dimaksudkan bersembunyi di sekitar tempat ini dan menantikan Liok Xiao Hong masuk perangkap, di luar dugaan mereka, tanpa sesuatu suara, jiwa mereka sudah melayang dalam kegelapan. Tidak perlu diragukan ke-6 orang itu pasti jago kelas tinggi seluruhnya, untuk membunuh mereka mungkin tidak sulit, tapi hendak membunuh mereka sekaligus tanpa menerbitkan suara, hal inilah yang tidak gampang. Maka dapatlah dibayangkan betapa tinggi ilmu silat ketiga kakek ini serta betapa keji dan jitu serangannya. Xiao Hong menghela napas dan diam-diam memperingatkan dirinya sendiri agar apapun juga jangan sembarangan merecoki mereka. Pada tangan seorang tua ini kelihatan memegang cawan arak dan masih ada sisa araknya, kecuali Koh Xiong Xianxing dari Sui Han Semyu. Siapa lagi di dunia ini yang mampu membunuh orang dalam sekejap mata hanya dengan sebelah tangan saja? Koh Xiong Xianxing menghirup araknya seceguk, lalu mendengus, "Mestinya kami ingin menyisakan setengah orang hidup ini. Cuma sayang, meski ada kepandaianmu untuk membunuh orang, tapi tidak punya kepandaian menyelamatkan orang." "Masa tadi bukan kalian yang turun tangan?" tanya Xiao Hong. Benda sebangsa rongsokan besi begini, sudah belasan tahun tidak pernah kujamah," ujar Koh Xiong Xianxing dengan angkuh. Senjata rahasia yang bersarang di tenggorokan Intong Chu itu adalah sebatang paku segitiga yang terbuat dengan sangat indah. Ketiga gadis cilik tadi juga mati di bawah paku serupa. Hanya sebentar saja wajah mereka sudah berubah hitam, tubuh juga mulai mengerut, nyata pada paku itu terdapat racun yang sangat ganas. Maka Xiao Hong percaya senjata rahasia itu pasti bukan milik Sui Han Semyu. Bila mana seorang sudah memiliki tenaga dalam maha tinggi, bisa menggetar rontok bunga dari jarak ratusan langkah, dapat memetik daun untuk melukai musuh, maka sekenanya digunakan beberapa biji batu kerikil juga lebih daripada cukup untuk menyerang musuh dan tidak perlu menggunakan senjata rahasia berbisa keji semacam ini. Tapi mau ia harus bertanya, sebab dia tidak mengerti siapakah yang turun tangan sekeji ini. Koh Xiong Xianxing memandang Xiao Hong dengan dingin, katanya,
Sudah lama ku dengar kau ini tokoh angkatan muda yang paling lihai, tapi tidak kulihat sedikit pun tanda demikian atas dirimu. Tiba-tiba Xiao Hong tertawa, jawabnya, terkadang bila aku bercermin, aku pun selalu merasa kecewa alas diriku sendiri. Sepanjang jalan ini hendaknya hati-hati dan lebih waspada, pesan Koh Xiong. Ya, tentu, sebelum kutemukan kembali losat pai kalian, mana boleh ku mati, ujar Xiao Hong. Koh Xiong Xianxing mendengus lagi sekali, mendadak ia mengebaskan lengan bajunya, di tengah deru angin dan goyang ranting pohon, dengan cepat bayangan ketiga kakek itu lantas menghilang. Sungguh ginkang yang maha sakti, sungguh watak yang sukar dilayani, barang siapa mempunyai 3 lawan semacam ini, pasti hatinya tak bisa terlalu gembira. Dengan 2 jari Xiao Hong menjepit sehelai daun rontok dan diperiksa, lalu dibuang lagi. Gumamnya, daun sudah kering, bila 2 hari lagi lebih ke utara, tentu salju akan turun, orang yang tidak takut dingin boleh silakan terus mengintil padaku. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.